bersama. Mari kita masuk dalam keheningan. Dan malam ini Tuhan mengundang kita semua. Mari datang padamu. Maka mari kita bersyukur atas kasih Tuhan. Berterima kasih atas pendampingannya, atas segala pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita alami hari ini. Sambil kita mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita yang kita buat hari ini, sikap, omongan, dan perbuatan. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan perjamuan yang membawa keselamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi sampai malam ini. Di tengah segala kelelahan kami, Engkau memanggil kami untuk dekat denganmu dalam perjamuan kudus. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami mendengarkan. Sucikanlah tempat kami berdoa. Buka hati dan pikiran kami, supaya dapat mendengar dengan baik firman yang akan kami dengar. Dan biarlah firman yang kami dengar, kami renungkan dengan baik, kami hayati, dan kami laksanakan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sampai. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya,
Maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Shalom. Ada sukacita? Harus ada dong ya di sini. Nah, hari ini kita kumpul sama-sama, kita merayakan Ekaristi. Cuma kok kayak orang lapar pada senyum, smile, ya. Ayo senyum, lihat kiri kanan, berikan senyumnya. Ya, kalau ada orang senyum ya, kalau nggak ada orang jangan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Persekutuan Doa Karismatik di paroki ini. Kan ada Persekutuan Doa malam ini, lalu Rabu pagi, Rabu pagi, dan Jumat malam. Ya. Ini hebat, paroki ini punya 3 komunitas Persekutuan Doa Karismatik. Dan karyanya sudah banyak. Bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan iman umat di paroki Alam Sutra. Nah, harapannya tentu semoga kita terus bisa menghidupkan api Roh Kudus itu yang membimbing kita dalam segala kegiatan. Amin. Siapa yang mau jadi ketua lagi? Sekarang siapa jadi ketuanya? Oh, di sana malah. Oh ya,
Jadi semua siap ya kalau ditunjuk ya. Mau? Berat sih ya. Gimana Pak Kris, gimana nih pada berat semua ngomongnya? Hah? Kenapa? Halo. Lihat sini, jangan nundukkan. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, kita sedang memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah berapa hari? 40 hari. Yakin 40 ya. Nah, selama 40 hari ini saya lebih suka menyebutnya dengan kita sedang menjalani retret agung 40 hari. Dulu ketika saya ingin menjadi imam, saya dengan beberapa teman disuruh masuk dalam keheningan, yaitu retret agung, dan persis 40 hari. Jadi sebelum kehabisan imam itu selama 40 hari kita memasuki retret agung. Maka bagi kita semua, masa Prapaskah adalah masa keheningan. Bisa sedikit dikeraskan lagi suaranya. Ya. Jadi kita sedang menjalani masa keheningan. Hening. Tujuannya apa? Tujuannya dalam masa Prapaskah ini kita diajak melihat kembali hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen Katolik. Sejauh mana saya menjadi pengikut Kristus selama ini, mengikuti ajarannya dan melaksanakan ajarannya. Itu saja, sederhana. Jadi selama 40 hari itu. Yang kemarin kita awali dengan Rabu Abu. Semua sudah terima? Sudah. Gereja kita ini penuh sekali, ya kan? 4 kali misa. Di mana SPMBG 2 kali misa. Misa yang jam 5 sore itu sampai hampir 5.000 orang datang. Maka bikin macet. Iya, dan lampunya mati. Konyol. Mati kemarin tuh. Udah, lalu saya ajak semua untuk doa Salam Maria. Ya kan? Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 3 kali, 10 kali. Enggak nyala-nyala. Bunda Maria ini, aduh, tambah lagi 10 kali lagi. Enggak nyala lagi. Waduh, ya sudahlah. Ya kan? Tapi saya percaya bahwa Bunda Maria akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai akhirnya pada saat mulai penerimaan abu, nyala. Waduh. Sehingga saya bisa lihat abunya, ya kan? Kalau kalian nggak lihat kan? Saking mungkin bahagianya, saya kasih abu yang tebal. Bertobatlah. Setelah misa saya bilang, jangan dihapus, supaya semua bisa melihat kamu orang berdosa. Oh ya kan, termasuk saya. Kalau imam biasanya tidak di dahi, tapi dicurahkan di atas kepala. Itu dosanya lebih berat tuh. Iya, benar. Nah, sekarang kita kembali ke masa Prapaskah. Tujuannya ketika kita mendengar bacaan Injil tadi, bagaimana Allah mengajak kita untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dan nanti bagaimana kesadaran kita di hadapan Tuhan selama ini berbuah, supaya berbuah kebaikan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih,
Jadi kita sedang menjalani ini dan selama 40 hari. Tidak berarti bahwa kalau begitu, kalau kita masuk masa hening, ya sudah kita nggak usah bekerja, kita tenang-tenang di rumah. Tidak. Bagi kita gereja Katolik, masa puasa dan masa pantang sebenarnya mengajak kita untuk lebih menekuni pekerjaan atau panggilan atau tugas kita masing-masing. Lebih lagi bekerja seperti biasa. Bahkan dikatakan dalam kitab suci juga, kalau kamu berpuasa, apa yang harus dilakukan? Cuci mukamu. Ya enggak? Cuci muka. Lalu apa lagi? Minyaki rambutmu. Supaya orang jangan mengira bahwa kamu berpuasa. Ya. Jadi cuci mukamu. Yang nggak pernah cuci muka, cuci muka. Minyaki rambutmu. Supaya apa? Kita berpuasa, kita berpantang, bukan supaya dilihat orang, bukan. Atau minta belas kasihan orang. Saya lagi berpuasa. Ya, hormati saya yang berpuasa. Tidak. Bagi kita orang Katolik bukan itu. Tetapi kalau kamu berpuasa, cuci mukamu, minyaki rambutmu, seolah-olah kamu tidak berpuasa. Ya Pak ya. Kalau sudah cuci muka dan sebagainya, mukanya seperti itu, ya sudah Pak. Ya memang mukanya masuk. Ya Opa ya. Opa ini tadi saya tanya umurnya berapa Opa? 83. Hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Opa ini. Tadi mau nuntut saya naik, saya malu. Harusnya saya yang nuntut Opa. Saya mau dituntun. Saya bilang nggak usah. Dia naik ke atas. Itulah cinta seorang ayah. Wah. Ya apa ya? Oke. Mau sampai kapan melayani? Selamanya. Mau sampai kapan melayani? Jadi prodiakon. 25 tahun lagi. Luar biasa. Kita doakan ya Om ya. Nggak sampai 22 tahun lagi ya. Tapi yang penting saya lihat adalah semangatnya yang luar biasa. Ya, itu. Nah, kita memang bersyukur bahwa kita dalam perjalanan hidup kita boleh mengalami zaman di mana segala sesuatunya dipermudah. Kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman yang luar biasa maju, sangat pesat, sangat pesat. Teknologi luar biasa, ya kan? Apa sih yang tidak mudah sekarang? Semuanya gampang. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dalam hitungan detik lewat media sosial dan sebagainya. Kita bersyukur. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gereja menyadari, kita menyadari bersama makna salib, makna penderitaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sekarang semakin tidak mudah kita hayati, kita jalani, termasuk saya juga atau siapapun. Tidak mudah. Betul bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus yang tersayang. Betul. Dan iman kita hidup dari sini. Tetapi makna salib itu sendiri kadang-kadang menjadi kabur buat kita. Karena apa? Karena kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Orang ingin hidup dalam zona nyaman. Ya, lihat. Kadang-kadang, tidak semua. Kadang-kadang dalam menghadapi persoalan-persoalan, jalan pintas yang diambil.
Orang menghindari kesulitan. Orang mudah marah ketika mengalami kesulitan. Gak usah jauh-jauh. Saya sendiri mengalami itu. Ketika Tuhan mengatakan, Hadi, kamu sakit. Saya sakit. Dan saya tidak mudah menerima itu. Ada yang mengatakan, Romo kok gampang mengeluh. Oh, belum tahu kena stroke. Pendarahan lagi, pecah lagi pembuluh darah. Enggak, bukan itu. Tapi saya mau mengatakan, ketika penderitaan itu kita alami, spontan manusia kita yang pertama kali berbicara, Tuhan, mengapa ini terjadi? Marah pada Tuhan? Ya. Saya hanya bisa berbicara tentang pengalaman saya. Kecewa pada Tuhan? Ya. Tetapi ketika suasana itu yang saya bangun, ketika perasaan-perasaan itu yang saya genggam, apa yang terjadi? Berat, semakin berat. Saya berdoa sama mungkin seperti Bapak Ibu, ya, dalam keadaan sehat, Tuhan, semoga aku kuat dalam penderitaan. Tetapi ketika belak sakit, sepertinya tidak berbicara itu. Inilah yang namanya pengalaman eksistensial manusia. Lalu apa yang saya lakukan? Ini tidak mudah. Ini lebih kurang 4 atau 5 bulan. Saya mengalami situasi kering. Kering sungguh. Banyak orang menasihati, ya. Saya syukuri, saya terima kasih. Banyak orang berdoa, ya. Saya syukuri, saya terima kasih. Tetapi ketika saya menyadari saya terkapar, tidak berdaya, ada rasa kosong, kering. Bahkan dalam kesepian, dalam kesendirian, sampai saya mengatakan, Hadi, kamu habis. Itu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, salib ini memang saya imani, tetapi ternyata tidak mudah saya jalani. Syukur bahwa ada satu titik di mana akhirnya saya mendapatkan kekuatan. Ketika di kamar saya ada gambar kerahiman ilahi. Dan ketika satu malam saya berdoa, doa sederhana, tidak macam-macam. Saya cuma bilang, Tuhan, kok begini? Tuhan, saya capek. Gitu. Dalam keheningan malam itu, sepertinya saya mendengar, Hadi, jangan takut. Aku ada. Kata-kata itu sepertinya saya dengar. Dan saya merasa, ya, saya tidak sendiri. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu saya rasa sama. Mungkin bentuknya saja yang berbeda. Ada yang merasa kesepian, ada yang gagal, ada yang jatuh. Kita ingin berdoa. Kita ingin cepat sembuh. Kita ingin cepat persoalan-persoalan itu hilang. Tetapi kita bukan Tuhan yang mengatur hidup kita. Ada tangan yang berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita. Maka saya melihat penderitaan itu, salib itu, sebagai cara Tuhan mematangkan hidup saya. Saya belajar itu sungguh. Betul bahwa saya waktu itu 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu, dalam usia 30 tahun imaman. Sudah 30 tahun
udah tua loh. Sekarang juga sudah tua, ya kan? 62 tahun boleh nggak puasa? Ya. Batasi sampai 60 tahun ya, boleh nggak puasa? Ya Om ya, Om tidak boleh nggak puasa. Ya, kan? Ya boleh. Kamu berapa? Masih sekian. Ya, kan? Boleh nggak puasa? Itu yang saya tidak berpikir akan terjadi peristiwa itu. Tetapi dalam usia semacam itu, betul bahwa saya sudah 30 tahun imaman. Tetapi ketika menghadapi sakit yang tidak pernah saya bayangkan, itulah yang terjadi. Sama. Yang dibutuhkan adalah mengingat sabda Tuhan. Seperti ketika para murid diombang-ambingkan ombak di perahu, dan Yesus mengatakan, ini aku. Mengapa kamu tidak percaya? Itu yang dibutuhkan. Maka kalau kita mengalami kesulitan, mengalami salib-salib kehidupan, kita boleh merasa kecewa, sedih, takut, boleh kok. Kita manusia. Kita boleh mengalami itu. Inilah pengalaman eksistensial manusia. Semua orang mengalami itu. Tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang menjadi pegangan kita. Orang beriman tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang bahkan mungkin tidak beriman. Kita sama-sama mengalami keberhasilan, mengalami kesulitan, kegagalan. Tetapi orang beriman dalam menghadapi kesulitan selalu melihat ada harapan di depan. Itu sebabnya mengapa Bapak Paus mengajak kita di tahun ini untuk menyadari bahwa kita adalah manusia, orang beriman yang sedang berziarah. Kehidupan kita adalah perjalanan peziarahan masing-masing, dan peziarah berpengharapan. Jangan kehilangan harapan. Nah, bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk memahami kembali bahwa yang namanya hidup itu adalah sebuah dinamika, kadang up, kadang down, kadang salib itu kita harus jalani. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang dibutuhkan adalah percaya. Itu saja, tidak lebih. Nah, hanya sampai pada kepercayaan itulah kita harus melatih diri. Lewat apa? Ketekunan dalam doa, lewat puasa dan pantang yang sekarang sedang kita jalani. Doa bentuknya apa? Macam-macam. Bisa secara pribadi, bisa komunitas. Salah satunya adalah persekutuan doa ini. Karismatik menjadi salah satu sarana kita untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan berkarya lewat bimbingan rohnya untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk terus menuntun kita. Tuhan akan selalu mengatakan, aku menunggu kedatanganmu. Tuhan tidak menghilang. Tuhan menunggu kita. Kalau kita lari dari Tuhan, Tuhan tetap menunggu kapan kita kembali lagi. Bahkan Tuhan mengatakan, mari datang padaku. Itu kita bersyukur. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, maka retret agung kita ini yang sedang kita jalani, semoga kita jalani dengan baik. Ada masa pantang, masa puasa. Ya. Kamu pantangnya apa? Pantang daging gampang, ya kan? Pantang apa lagi? Pantang
pantang marah, apalagi cemburu. Bagus. Oh, kamu pantang cemburu ya? Kenapa? Istri dekat dengan laki-laki lain, makanya mandi. Enggak. Ya, jadi kau pantang. Pasti kita memilih yang dikatakan yang pantang daging, ya, pantang rokok dan sebagainya. Masing-masing dari kita boleh memilih, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, salah satu kekuatan Anda dalam mengembangkan semangat doa secara komunitas adalah lewat persekutuan doa ini. Maka biarkan persekutuan doa ini menjadi sebuah oase. Oase tahu ya, tahulah. Tempat di mana setiap orang yang datang mendapat kesegaran rohani kembali. Kadang-kadang ketika kita sibuk, kita merasa kekeringan. Nah, setiap hari Kamis kita datang ke sini. Semoga persekutuan ini menjadi sebuah persekutuan yang menghadirkan sukacita. Ya, kita berdoa di sini, kita bernyanyi bergembira di sini. Nanti setelah pulang sama sampai di rumah membuat gembira. Kalau masih kuat nyanyi, ya, tapi jangan keras-keras ya. Buat gembira. Dengan cara itu sebenarnya Tuhan juga memakai kita untuk menjadi saksinya dalam kehidupan keluarga kita. Ya, biarkan sekali lagi persekutuan doa ini menjadi sebuah tempat yang membawa kesegaran rohani kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, malam ini kami mau bersyukur. Kau kuatkan kami lewat firman. Terima kasih untuk santapan rohani, khususnya sakramen Maha Kudus yang telah kami sambut saat kami sedang menjalani masa Prapaskah.
ketika kami bersama-sama bersekutu dalam doa, dalam persekutuan doa di tempat ini. Engkau hadir menjamah kami, Kau kuatkan kami, Kau dampingi kami dalam pergulatan hidup kami. Semoga dengan Ekaristi yang kami rayakan malam ini, kami semakin setia mengikuti jalan-Mu. Kami semakin setia untuk membangun kasih pada sesama. Dan ajari kami untuk berbela rasa dengan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kami percaya apa yang kami mulai di dalam nama-Mu, Engkau akan menyertai dan Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kini turunkanlah berkat-Mu, agar dengan berkat yang kami terima, kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergi, kita diutus Tuhan.